Ibu bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat sore berkah dalem. Vigili Paskah di tahun jubileum do kepet-kepet. Kok do kepet-kepet ngapa iki? Sukacita ya. Sukacita merayakan Paskah. Merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih pemazmur, kornya istimewa. Luar biasa. Merayakan kemenangan atas apa? Yang jahat dikalahkan, maut dihancurkan oleh kasih kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus. Kita semua diteguhkan bahwa penderitaan dan salib adalah cara untuk menuju kemuliaan, kebahagiaan, kemenangan. Semoga setelah bertekun selama 40 hari di masa Prapaskah, kita menjadi pribadi-pribadi yang makin berani, tidak takut salib. Amin. Dan semoga nyata nanti dalam hidup harian kita. Tidak banyak mengeluh, tidak sambat-sambat, namun menikmati kehidupan di dalam keyakinan bahwa beban hidup, salib kehidupan, bahkan derita adalah cara menuju kemuliaan. Maka merayakan Paskah yang pertama, merayakan kemenangan, di mana kita telah menata, mengendalikan diri, mengolah diri. Semoga kita mampu mengalahkan ego, keakuan. Maka semakin sedikit nanti bicara aku, saya, makin sedikit. Atau bahkan tidak. Mengalahkan kemalasan, kemanjaan, menunda-nunda pekerjaan, tugas, tanggung jawab. Sampai kemudian sering lupa karena ditunda-tunda. Amin? Lu kok amin? Menang atas nafsu-nafsu kotor yang menyesatkan. Kita semua punya HP. Sungguhkah HP yang smart membuat kita smart? Atau malah tersesat? Maka sebagai pribadi, semoga sungguh menjadi seorang yang bertumbuh menjadi kesatria, yang tidak memikirkan diri sendiri lagi, namun sungguh pikirannya untuk keluarga, untuk gereja, untuk sesama masyarakat, lingkungan paroki, dan tumbuh menjadi pribadi yang bahagia bukan karena memiliki ini itu,
Namun karena aku bisa berguna, aku bisa bermanfaat, aku bisa menjadi berkat untuk keluarga, sesama, dan gereja. Sehingga hidupku ini, yang seperti ini, yang banyak kelemahan ini, berarti, makin bermakna, karena tidak egois lagi. Yang kedua, Paskah di mana kita tadi sungguh dengan sukacita merayakan cahaya Kristus, Kristus cahaya dunia, kita pegang lilin menyala dari sumber api baru, lilin Paskah. Saatnya kamu bercahaya. Saatnya Anda bercahaya. Karena membawa api baru, membawa cahaya Kristus. Dan semoga mendorong kita menjadi pribadi yang bisa berdamai dengan sesama, dengan Tuhan. Semoga sungguh hari ini tidak lagi ada kebencian, dendam, mangkel, jengkel di hati ini. Karena sudah dibersihkan oleh Tuhan dengan kita lelaku di masa Prapaskah. Semoga sungguh di keluarga, di lingkungan, di wilayah, di paroki, dimanapun tidak ada dusta di antara kita. Amin. Puji Tuhan. Yang ada adalah Anda murid-murid Tuhan yang bercahaya karena membawa api baru, cahaya Kristus. Dan semoga sungguh wajah Allah ada bersinar di keluarga kita masing-masing. Karena semua pribadi membawa Kristus cahaya dunia. Mulai dari keluarga. Yang ketiga, silahkan dilihat buku panduan sampul. Kita baca bersama tema Paskah di tahun Jubileum Paroki Plamongan Indah. Bersama-sama, marilah kita berpesta dalam kemurnian dan kebenaran. Mengapa kita berpesta? Karena kita diselamatkan. Seperti ketika kemarin kita mendapatkan pewartaan seorang anak yang hilang, anak bungsu, lalu pulang sudah habis-habisan. Yang terjadi apa? Bapak itu mengatakan, pakai sepatu yang paling baik, sembelih lembu, mari kita berpesta, bersukacita. Dan kita juga mau berpesta karena kita dimurnikan, dibenarkan oleh Tuhan. Di mana semoga kita luweh resik katimbang kala wingi saderengipun masa Prapaskah. Lebih bersih dari sebelum masa Prapaskah. Karena kita bertekun dalam iman, harapan, dan kasih
Bahkan Santo Agustinus berkata, if you want health, beauty, and holiness, love confession. Jika kamu ingin keindahan, kecantikan, kesehatan, kesucian, cintailah sakramen tobat. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan pribadi-pribadi yang melihat Allah seperti Sakius, berubah, bertobat. Maka kalau kita mengatakan, aku melihat penampakan, aku mimpi ini, mimpi itu, kamu berubah tidak. Namun kalau kita melihat, kalau kita ziarah ke 9 pintu suci, namun kita tidak sesuci, kita tidak bertobat, berubah, Belgedes. Amin? Lu kok amin? Kemurnian dan kebenaran, di mana Tuhan juga bersabda, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Mengatakan ya itu mudah. Berani mengatakan tidak, calon pemimpin. Orang mong ela elu, merono merene, ngalor ngidul, udat udut, leda lede, pakak kelele. Semoga sungguh Paskah ini membawa pesta mulia. Sebuah ilustrasi untuk mengakhiri, saya minta waktu persiapan. Apa ini, Bapak Ibu, saudari-saudara? Gelas. Kita semua tanpa kecuali dihadirkan Tuhan ke dunia ini seperti gelas ini, bening, baik adanya, serupa dengan Allah, tanpa kecuali. Ini apa? Ini bening dan hitam. Kita bisa mengatakan kita diberi kemerdekaan, diberi kebebasan untuk memilih bening atau gelap. Karena sebagai gelas kita kosong. Dan kalau kita memilih bening, gimana? Seger, sengkor wes ngelak, iroh banyu, selak pengen ngicipi. Kalau kita memilih bening, akan tetap bening. Semoga sungguh kita merdeka memilih, sehingga hidup kita penuh dengan kebaikan. Namun seringkali dengan merdeka, bahkan dengan HP, berapa kali kita melihat memilih yang gelap, maka yang terjadi kita bening,
Namun karena pilihan kita, singkor gelem ora? Oh guyang-guyu. Nek iki ora muni seger. Toh ora muni seger toh. Ragu-ragu. Yang bening karena memilih gelap menjadi gelap. Semoga kita sungguh, if you want health, beauty, and holiness, love confession. Sebentar. Ketika kita kembali kepada Tuhan di tahun jubileum ini, semoga benar kita berziarah itu penting, namun lebih penting bertemu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di mana Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, gelem ora? Mau. Semoga kita sungguh mau bersatu dengan Allah Bapa, bersatu dengan Allah Putra, bersatu dengan Allah Roh Kudus, di mana kita yang tadi karena pilihan gelap, kita kembali bersatu dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kita menjadi bening kembali. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.